Nafsu artinya diri. Ini ada di dua tempat sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu muncul ana. Nafsiyah dengan amarah. Nafsu ana, ingsun. Kalau diri kita terkuasai oleh sifat basariyah, maka yang muncul adalah keanaan, keakuan diri makhluk. Aku sing ngaji, aku sing krungu, aku sing ngomong, akunya diri hamba. Ini sifat basariyah. Munculnya dari nafsiyah dan amarah. Nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok menurut sifat basariyah kita, amarah muncul, muring-muring. Contoh ini. Biasanya kita itu sebagai seorang suami, jam 6 sudah berangkat kerja. Ibu biasanya habis sholat subuh langsung masak. Sebelum jam 6 itu sudah semua siap, sudah dibuntelkan itu loh ya, dibungkuskan. Tapi ketika si suami itu mau bangun, kok melihat istri kok ya ngorok, tulinan HP, nggak mau masak, entah lupa, entah keturun, nggak tahu. Pokoknya jam 6 berangkat, nggak ada yang dimakan. Karena istri belum masak. Padahal beras siap, uang siap, semuanya siap. Akhirnya apa? Marah-marah toh? Bapak marah-marah. Dan atau biasanya pagi itu sudah cemepak kopi. Tapi ketika jenengan sebagai suami bangun, kok gak ada kopinya? Mesti marah Pak, karena biasanya dikasih kopi, rokok sudah siap, padahal uang ya ada, semuanya sudah disiapkan. Tapi si istri nggak mau membikinkan kopi, entah gara-gara tadi malam itu entah petotokan, entah gimana, loh muncul amarah. Inilah sifat basariyah kita. Berarti ini tertanda yang namanya ruh terkuasai oleh nafsu. Yang pertama. Yang kedua, muncul ana, sifat basiroh, iki lawamah dan mutmainnah. Kalau di dalam diri jenengan itu sudah menerima ajaran dinul haq dan jenengan resapi, jenengan hayati, maka lawamah muncul. Getuni apa yang selama ini kita lakukan, kita sebagai pendosa. Itu berarti tertanda hati jenengan sudah masuk hidayah ini, sudah Anda terima. Iya ya, apa manfaat gunolan manfaatnya saya mau limo ini. Lawamah muncul, getun Pak. Lah inilah awal proses taubatan nasuha. Diteruskan dengan pengajaran apa yang kukatakan tadi, berzikir sirul asrar atau belajar terus praktek hati untuk hanya beriman pada Allah. Apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita datangnya hanya dari Allah. Nah, apalagi ini jenengan tututi atau jenengan laksanakan, maka mutmainnah muncul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhannya. Otomatis perilaku jasmani pendosa jasmani molimo
pasti akan ditinggalkan. Bersamaan dengan rohani ini belajar untuk hanya beriman pada Allah. Itu namanya sifat basiroh. Tatkala ruhaniyah ini sudah masuk di dalam sifat basiroh, maka inilah yang kusebut muraqabah. Muraqabah menuju musyahadah. Sudah merasa dekat Allah itu terhadap kita. Kita itu sudah merasa kalau Allah itu dekat sekali. Antak budallaha ka'annaka taroh. Jadi seakan-akan ketika kita melakukan aktivitas apapun, ketika kita itu beriman semuanya datangnya dari Allah, itulah yang dimaksud Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa ilam taroh. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Terus itu dilakukan, maka tak hayal alias yakin akan masuk di dalam maqam musyahadah. Disitulah muncul ana, nafsu ana. Ananya bukan ana hamba, tapi ana itu adalah Allah. Itulah puncak dari segala laku si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Ada lagi?